Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tolong kasih kecil dulu sedikit, kencang sekali kipas anginnya. Ya, dikurangi sedikit ya. Kurang sedikit aja, enggak usah dimatikan. Kurangin. Oh gitu. Ya dan apa-apa. Matikan aja. Ada hias ya. Taib. Nah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Terakhir pada masih dalam pembahasan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pada istri beliau yang keempat, qala rahimahullahu taala wa tawazzawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata bint Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri beliau yang keempat setelah Khadijah, Aisyah dan Saudah radhiyallahu anhun. Beliau menikahi Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma wa kanat qablahu inda Khunais ibni Hudzafah, di mana sebelumnya beliau bersuamikan Khunais ibn Hudzafah. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya bil Madinah. Beliau termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di Madinah. Wa qad syahida Badra. Beliau yakni mantan suaminya Hafsah bintu Umar sebelumnya radhiyallahu an telah menghadiri perang Badar. Perang Badar kemudian meninggal di Madinah dan kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan kemarin kisah bagaimana Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Utsman, kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa yurwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqaha. Ada sebuah riwayat, riwayat ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah. Pernah mentalak Hafsah. Fa atahu Jibril alaihi salam faqal, maka Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, memberikan wahyu dari Allah, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah. Allah Ta'ala memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk rujuk kepada Hafsah, yakni untuk rujuk, ya. Fa innaha sawwamah qawwamah, karena dia adalah seorang perempuan yang kuat dalam berpuasa dan kuat dalam sholat malam, yakni sering melakukannya. Wa annaha zaujatuka fil jannah, dan dia adalah istrimu di sorga. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan Hafsah radhiyallahu taala anha, ya. Nah, dan beliau Hafsah bintu Umar ini beserta dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, pada sebagian keadaan pernah melakukan makar, artinya melakukan bekerja sama Aisyah dengan Hafsah untuk menegur ataupun mungkin kalau kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua tidak senang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumah salah seorang istri beliau yang lain. Maka mereka berdua kemudian mengatakan bahwa kayaknya Anda habis minum minuman yang tidak enak begitu, ya. Kemudian beliau pun mengatakan kalau begitu saya tidak akan minum lagi, ya.
Hal ini kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ditegur mereka berdua melakukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma." Ya, kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sagat qulubukuma. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengarkan ayat ini, beliau kemudian tidak tahu siapa dua perempuan yang dimaksud di sini. Ya, maka beliau pun mencari kesempatan untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, dan lama karena beliau sebagai pemerintah, sebagai khalifah sibuk, dan juga wibawa beliau yang tinggi membuat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sulit untuk mendapatkan waktu yang pas untuk bertanya. Ya. Maka suatu ketika Ibnu Abbas bersama dengan Umar bin Khattab, ya, atau mereka keluar beserta dengan sahabat lain. Kemudian Ibnu Abbas mendapati Umar bin Khattab sedang berwudu sendirian. Momen itu kemudian dimanfaatkan oleh Ibnu Abbas untuk bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ini ada pertanyaan yang sudah lama saya ingin tanyakan. Siapa dua orang perempuan yang Allah maksudkan dalam ayat itu?" Ya, kata Umar bin Khattab, dia adalah Aisyah dan Hafsah, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan dalam riwayat warawa Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an. Sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani menyebutkan sebuah riwayat, beliau berkata, qala talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata bint Umar. Kata sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah bint Umar. Fabalagha dzalika Umar, maka Umar radhiyallahu an, atau sampai kabar talaknya itu kepada ayahnya, kepada Umar bin Khattab. Fahasa ala ra'sihi at-turab, kemudian Umar mengambil tanah kemudian menuangkan di atas kepalanya, ya, menuangkan di atas kepalanya sebagai bentuk penyesalan. Dia mengatakan, wa qala ma ya'ba'ullahu bi Umar wa binatihi ba'da dzalik. Ya, yakni kelihatannya Allah taala tidak ingin, tidak meridhoi Umar dan putrinya setelah ini. Ya. Ini menunjukkan bentuk penyesalan dari beliau radhiyallahu ta'ala an mendengar putrinya seperti itu. Fa nazala Jibril minal ghadi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Kemudian besok paginya Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan yang disebutkan tadi. Ya, Jibril berkata, "Innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsata rahmatan li Umar." Allah menyuruh kamu untuk rujuk dengan Hafsah sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada Umar. Nah, ini riwayat disebutkan secara umum, kisah talaknya ini sahih tentunya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kisah beliau, yakni Umar menaburkan tanah di atas kepalanya, ini tidak sahih. Ini tidak sahih. Nah, ala kulli hal kisah ditalaknya ini syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah rujuknya juga syah disebutkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Kemudian disebutkan beliau radhiyallahu taala anha, Hafsah tuwfiyat sanata 27 wa qila sanata 28, ya, ama Afriqiyah. Ya, beliau radhiyallahu anha meninggal pada tahun 27 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 28 Hijriah, yakni tahun dikuasainya Afriqiyah. Ya. Tahun 28 Hijriah. Ini di zamannya siapa? Kalau tahun 28 berarti tahunnya siapa? Masa pemerintahnya siapa tahun 28 Hijriah? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11. Ya kan? Abu Bakar sampai tahun berapa? 13, 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, 23, 28 berarti masa pemerintahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala an. Taib, ini istri beliau radhiyallahu taala anhun. Berikutnya istri beliau yang kelima, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibah binta Abi Sufyan wasmuha Ramlah bintu Sakhar ibni Harb ibni Umayyah ibn Abdi Syams ibni Abi Manaf. Istri beliau yang kelima adalah Habibah, putri dari Abu Sufyan. Namanya Habibah adalah Ramlah.
Ya, namanya Ummu Habibah adalah Ramlah, sementara namanya Abu Sufyan adalah Sakhar ibnu Harb. Ya. Abu Sufyan ini adalah pemimpin kaum musyrikin di perang Badar. Ya, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pemimpin kaum musyrikin di perang Badar. Ya. Jelas ya? Yang kemudian Abu Sufyan radhiyallahu an baru masuk Islam di Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Ya, akhirnya ayah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, yakni Abu Sufyan Sakhar ibnu Harb, baru masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Dan Abu Sufyan ini walaupun pimpinan orang musyrikin, ya, putri beliau ini Ummu Habibah ya masuk Islam terlebih dahulu masuk Islam. Beliau termasuk yang berhijrah ke Habasyah dari Mekah. Jadi masuk Islam sejak di Mekah. Ummu Habibah bersama dengan suaminya sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula Abu Sufyan punya putra yang lain yang juga sudah berlalu, salah seorang sahabat yang mulia yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wahyu telah berlalu kemarin, ya, digelari beliau Khalil Mukminin, pamannya kaum mukminin, karena saudari beliau adalah ibu kaum mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah raja pertama dalam Islam. Raja pertama dalam Islam, di mana khalifah, ya, khalifatul Rasulullah SAW itu sampai khalifatul arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sebagian menambahkan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebelum beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dikatakan summa ba'dahu muluk, kata Nabi SAW, setelah keempat khalifah ini ada raja-raja setelahnya. Maka raja pertama kaum muslimin adalah adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada masalah sistem negara itu dalam bentuk khilafah atau dalam bentuk monarki, misalnya kerajaan, tidak ada masalah. Intinya adalah ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, aturan-aturan di dalamnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti harus khilafah, ya, baru dianggap syah. Tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan summa ba'dahu muluk, setelah khilafah yang 4, setelah itu ada raja-raja. Bila sampai sini, karena itulah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah beliau selesai, ya, meninggal, digantikan oleh siapa? Anaknya Yazid. Ini kan sistem monarki, kan sistem kerajaan, kan raja meninggal diganti sama anaknya, diganti oleh Yazid. Yazid meninggal diganti lagi oleh anaknya yang bernama Muawiyah juga. Setelah itu diganti oleh siapa? Abdul Malik ibnu Marwan. Masih satu keluarga besar. Ini kan kerajaan kan seperti itu biasanya, keluarga yang menggantikan. Ya, maka raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan wahajarat ma'a zawjiha Ubaidullah ibnu Jahash ila ardi Syam. Ila ardi Habasyah. Ummu Habibah ini masuk Islam pertama kali di fase Mekah bersama dengan suaminya Ubaidullah ibnu Jahash. Ubaidullah bin Jahash sudah berlalu kemarin, ya. Ya, dari anak-anaknya Jahash. Ya, diantaranya merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab bintu Jahash, sudah berlalu kemarin. Ada Abdullah bin Jahash, ada ini Ubaidullah bin Jahash. Nah, ketika keduanya masuk Islam, mereka mendapatkan tekanan, apalagi Ummu Habibah, orang tuanya Abu Sufyan, pimpinan kaum musyrikin, mendapatkan tekanan yang berat. Maka mereka berdua, suami istri ini, Ubaidullah bin Jahash dan Ummu Habibah, kemudian termasuk yang berhijrah ke Habasyah. Ya, termasuk yang berhijrah ke Habasyah. Kemudian sesampai di Habasyah, suaminya ini Ubaidullah bin Jahash masuk Nasrani. Fatanassara bil Habasyah. Dia memeluk dia murtad dari Islam dan memeluk agama Nasrani di Habasyah yang menjadi agama negaranya ketika itu. Ya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana yang telah berlalu, seorang itu jangan latah dengan sesuatu yang baru. Jangan latah dengan sesuatu yang baru. Lihat sesuatu yang baru diikuti, diikuti. Hanya karena sesuatu itu belum pernah kamu dengar sebelumnya, bukan berarti dia benar. Sebagaimana ketika sesuatu itu belum pernah kamu dengar sebelumnya, belum tentu juga dia salah. Dia salah. Ya. Maka seorang muslim ketika dia mendapati sesuatu yang belum pernah didengar dan dia tahu sebelumnya, dia pelajari. Bukan dia ikuti langsung, dan bukan juga dia langsung jauhi.
Jelas sampai sini? Dipelajari. Sehingga ketika dia mengikuti di atas ilmu, dan ketika dia menjauhi di atas ilmu. Bukan mengikuti karena membabi buta, bukan juga membenci atau menjauhi karena saya tidak suka, tidak seperti dengan yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, maka di sini siapa? Ubaidullah bin Jahash ini baru melihat agama ini Nasrani. Ya, dia pun tertarik dengan ajarannya, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Kemudian wa atamma Allahu lahal Islam. Sementara Ummu Habibah tidak mengikuti suaminya, dia tetap berada di atas al-Islam. Kemudian ketika mendengarkan kabar tersebut, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kabar tersebut di Madinah, bahwasanya Ummu Habibah, ya, suaminya murtad, ya, sehingga dia tidak memiliki suami di sana, dan sahabat-sahabat yang lain semua juga rata-rata berkeluarga yang berangkat ke sana. Ya. Mendengarkan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melamar Ummu Habibah dari Madinah. Ya. Ini apa namanya, pernikahan jarak jauh yang pertama dalam sejarah Islam mungkin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Habibah, beliau di Madinah dan Ummu Habibah di Habasyah. Ya. Tazawwajaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa hiya bi ardil Habasyah, wa asdaqaha anhu an-Najasyi bi 400 dinar. Kemudian Najasyi mendengarkan hal itu, dan ini Najasyi yang masuk Islam, ya, yang memeluk agama Islam. Ya, dia kemudian memberikan mahar kepada Ummu Habibah atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4.000 dinar. Ya, 4.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Berapa itu? Saya bisa hitung. Coba hitung. 4.000 kali 4,25. Berapa gram emas itu? 4.000 kali 4,25. 17.000 gram emas. Ada yang kayak begini sekarang pernikahannya 17.000 gram emas. Ya, berapa rupiah itu? Perhatikan, mata uang di zaman Nabi SAW itu emasnya bukan 21 karat, 24 karat. Sekarang emas 1 juta. Ya. Berarti berapa? Berapa miliar itu? 17 miliar. Ya. Maharnya Nabi SAW 17 miliar kepada Ummu Habibah. Tapi bukan dari uang beliau, Nabi SAW kalau dari uang beliau tidak pernah mahar tinggi-tinggi. Ya, kepada istri-istri beliau tidak ada yang maharnya tinggi-tinggi. Ini karena Najasyi yang mengatasnamakan beliau, mengatakan, ya saya Rasulullah, saya bayarkan maharnya. Ya, jelas ya, 17 miliar. Ya, tidak ada yang mungkin belum tahu pernikahan yang lebih mahar yang lebih tinggi dibandingkan itu. Ya, tapi ini intinya bukan, jangan dibilang wah Nabi saja 17 miliar, saya juga minta, kan? Saya juga minta lebih besar daripada itu. Ya, ini kan bukan beliau yang tetapkan, ya. Ini Ummu Habibah juga tidak minta, ini dari kebaikan hatinya Najasyi, ya, rahimahullahu taala, kemudian memberikan mahar sebesar itu atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata beliau, ba'atha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amr ibn Umayyah ad-Damri fiha ila ardil Habasyah. Ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan perwakilannya dalam nikah, ya, mengirimkan perwakilannya Amr bin Umayyah ad-Damri. Ini menunjukkan bolehnya pihak laki-laki mewakilkan dirinya. Jadi nanti kalau misalnya wali dari perempuan mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya ini, dan disebutkan dengan mahar sekian, maka si wali ini mengatakan saya menerima nikahnya untuk si anu, dia disebutkan wakilnya. Sampai sini, saya menerima nikahnya sebagai wakil dari si fulan, begitu. Walaupun si laki-laki tidak ada di situ, ini sudah syah. Ya, tinggal dipastikan saja keotentikan perwakilannya itu benar enggak, ya. Nah, di sini Nabi SAW mengirimkan siapa? Amr bin Umayyah ad-Damri untuk akad nikah itu. Jadi beliau memberikan wakil kepada siapa? Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Kemudian wawaliya nikahaha Utsman bin Affan, ya. Wakilah Khalid ibnu Sa'ad ibn al-As.
Kemudian yang menjadi wali nikah dari siapa? Ummu Habibah adalah Utsman bin Affan, dan ada yang mengatakan Khalid ibn Sa'id ibn al-As, ya, radhiyallahu taala an. Tuwfiyat sanah arba'in wa arba'in. Beliau Ummu Habibah meninggal pada tahun 44 Hijriah. Meninggal pada tahun 44 Hijriah. Taib, ini istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Kemudian istri beliau yang keenam, kata beliau, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Ummu Salamah. Ya. Wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah ibni al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum ibni Yaqadah ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Ini nama lengkap beliau. Istri beliau yang keenam adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Nama beliau Hindun. Ya. Hindun ini bisa dipakaikan tanwin, Hindun bisa juga tidak, baca Hindu. Dan nama Hindu ini di kalangan di sebagian kabilah Arab ini bisa jadi nama laki-laki, bisa nama perempuan juga. Akan disebutkan nanti sebagian sahabat yang laki-laki namanya Hindu juga. Iya. Kemudian disebutkan wa kanat qablahu inda Abi Salamah ibni Abdullah ibni Abdul Asad, ya, ibni Hilal ibni Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Sebelumnya beliau bersuamikan Abu Salamah Abdullah ibni Abdul Asad. Ya, sebelum menikahi Nabi SAW, ya, Ummu Salamah ini bersuamikan siapa? Abu Salamah radhiyallahu taala an. Dan kisah keduanya masyhur, ya, kisah keduanya masyhur, ya, bahwa apa, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha suatu ketika anaknya sakit. Nah, kemudian taib sebentar, bukan ya, labas. Iya, sebentar. Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, beliau memiliki seorang anak dari Abu Salamah yang bernama Umar. Dikatakan Umar ibnu Abi Salamah, anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan anak tiri beliau ini Umar bin Abi Salamah yang kemudian disebutkan dalam hadis tentang adab-adab makan itu, bahwa Umar bin Abi Salamah ketika makan, beliau makan tidak baca bismillah dan langsung mengambil makanan yang terjauh, ya. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada anak kecil ini, anak tiri beliau. Dikatakan, ya gulam, kata Nabi SAW, wahai anak kecil, sammillah, ya, bacalah nama Allah sebelum makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat hatta kepada anak kecil. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengenai nilai-nilai tauhid yang tersebut dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang panjang. Nah, kemudian selanjutnya, kalau itu tadi kisahnya Ummu Tolha, ya, saya agak tertukar. Yang anaknya sakit tadi kisahnya Ummu Tolha, bukan ini, bukan Ummu Salamah, lain. Itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, selanjutnya kata beliau, wa kanat qablahu inda Abi Salamah ibni Abdullah ibni Abdul Asad ibni Hilal ibni Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ini suami beliau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat sanah isnataini wa sittin. Ummu Salamah ini radhiyallahu taala anha meninggal pada tahun 62 Hijriah. Wa dufinat bil Baqi bil Madinah, dan beliau meninggal atau dikuburkan di Baqi di Madinah, sama seperti istri-istri Nabi beliau yang lain, semuanya dikuburkan di Baqi. Wa hiya akhiru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatan. Wa qila inna Maimunata
akhiruhun. Dan Ummu Salamah ini radhiyallahu anha merupakan istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Ya, ini pada tahun 62 Hijriah. Pada tahun 62 Hijriah. Dan ada yang mengatakan yang paling yang paling terakhir meninggal adalah Maimunah. Ya, karena ada yang mengatakan Maimunah bintul Haris itu wafat tahun 63 Hijriah. Sementara ini Ummu Salamah wafat tahun 62 Hijriah. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang paling terakhir meninggal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Salamah ini, Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini istri beliau yang keenam. Kemudian dan Ummu Salamah ini ya salah seorang juru bicara ya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua geng ya, dua kubu, dua kubu. Ya, di satu kubu ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, dan satu lagi kalau nggak salah ingat Zainab. Ya, 4 orang. Ya, yang lainnya sisanya 4 atau 5 orang saya lupa. Sementara yang lainnya di kubu yang satu dipimpin oleh Ummu Salamah ini radhiyallahu taala anha. Ya, jadi kalau dari kubu ini ada rasa kecemburuan atau ada hal yang mau diutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru bicaranya ini Ummu Salamah. Ya, suatu ketika istri-istri beliau yang lain mengatakan, "Ya Ummu Salamah, bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong bicara dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yani agar beliau memberitahu para sahabatnya kalau mau memberikan hadiah kepada Nabi SAW, kasih saja dimanapun beliau berada, tidak usah tunggu-tunggu di rumahnya Aisyah baru dikasih hadiah, ya kan? Karena kebanyakan sahabat radhiyallahu an, karena beliau sudah masyhur tentunya di kalangan sahabat bahwa istri beliau yang paling beliau cintai Aisyah radhiyallahu anha, sudah masyhur itu. Karena itulah para sahabat itu menunggu ini kapan lagi Nabi di rumahnya Aisyah baru didatangkan dikasih hadiah. Nah, maka sebagian di kubu yang satu ini kemudian tanda kutip protes ya. Katanya, "Wahai Ummu Salamah, tolong bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia berbicara kepada para sahabatnya." Ya, sahabatnya bahwa kalau mau beri hadiah ya kapan saja dikasih, enggak usah tunggu-tunggu ya, Nabi di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini menunjukkan dan dari sisi usia beliau juga lebih tua memang secara umum. Lebih tua dibandingkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih cerdas, lebih bijaksana dibandingkan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri beliau yang ke-7, kata beliau, "Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh ibni Ri'ab ibni Ya'mur ibni Sabirah ibni Murrah ibni Kabir ibn Ghanam ibn Dudan ibni Asad ibni Khuzaimah bin Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Mu'ad ibn Adnan." Perhatikan ya, ini kebiasaan orang-orang Arab, sudah uruf di mereka itu menghormati atau berusaha keras untuk mencari tahu yang namanya nasab. Makanya kalau mereka menyebutkan nasab seorang dalam biografinya disebutkan sepanjang-panjang yang mereka dapat. Itu sudah jadi kebiasaan. Makanya jangan heran dari buku-buku biografi ulama ya, ini ngapain disebut panjang-panjang sampai ke atas. Demikian kebiasaan mereka. Ya. Dan tentunya mengetahui nasab diantara manfaatnya adalah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yani kalau disebutkan nasabnya panjang ke belakang, kemudian satu lagi yang orang tetangganya misalnya disebutkan, oh ternyata ketemunya di kakek ini misalnya, akhirnya kan menjalin kedekatan ya, ada kedekatan. Kemudian juga banyak hal-hal yang kadang tidak diketahui. Karena itu di antara perkara yang penting bagi seorang muslim adalah mengenali nasabnya. Dan di antara bentuk kufur terhadap nikmat yang merupakan dosa besar adalah berlepas diri dari nasab. Tabarru'um min nasab. Ya, berlepas diri dari nasab. Ini menunjukkan bahwa ya, seorang memang tidak boleh mengikuti kebiasaan nenek moyangnya yang salah, tapi itu bukan berarti kemudian dia membuang ataupun tidak menghargai nenek moyangnya. Ya. Ya, jelas sampai sini.
Maka nasab, mengetahui nasab itu penting. Itu untuk mempererat hubungan. Ya, apalagi kadang satu kampung itu sebenarnya satu keluarga besar, kembali ke atas ke kakeknya yang keberapa ternyata bersaudara dan semacamnya, itu mempererat. Ya, mempererat, bisa mempererat hubungan. Nah, dan terkadang juga bisa mengetahui, oh ternyata si fulan dengan si fulan saudara susuan misalnya. Oh pernah dulu seperti ini, ya. Kadang yang seperti itu diketahui dengan nasab. Ya, maka para ulama ihtimam menyebutkan, ketika menyebutkan biografi seorang, baik sahabat ataupun para ulama setelahnya, mereka ihtimam menyebutkan nasabnya. Ya. Kata beliau, istri yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Wahia bintu ammatihi. Zainab bintu Jahash ini adalah siapa? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu satu kali. Ya, sepupu satu kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bibinya beliau. Dari bibinya beliau, yakni saudara perempuan bapaknya. Saudara perempuan bapak, yakni Umaymah siapa? Bintu Abdul Muttalib. Sudah berlalu kemarin ini. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jelas? Menikah dengan Jahash ibnu siapa tadi? Jahash ibnu Ri'ab. Ya, Umaymah bintu Abdul Muttalib menikah dengan Jahash ibnu Ri'ab. Lahirlah beberapa orang putri dan putra, ya kan? Ada Abdullah bin Jahash, ini sahabat. Ada Ubaidullah bin Jahash, ini yang tadi yang jadi Nasrani di mana? Yang jadi Nasrani di Habasyah. Kemudian ada ini istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, ya, beserta dengan saudarinya juga ada Hamna bintu Jahash. Yang kita katakan kemarin, ini semua anak perempuannya Jahash terkena istihadah. Ya, keluar darah terus menerus, darah penyakit karena adanya pembuluh darah yang pecah di dalam rahim. Ya, ini istihadah namanya. Istri putri-putrinya ini, putrinya Jahash mengalami ini. Salah satunya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Zainab bintu Jahash. Jadi beliau adalah sepupu satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bibinya, yakni bibi saudarinya siapa? Saudari bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa kanat qablahu 'inda maulahu Zaid ibn Harithah. Dulunya suami dia adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Harithah. Ya, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diangkat menjadi anak angkat yang sudah pernah kita sebutkan. Dulu Zaid ini dipanggil Zaid ibn Muhammad. Zaid anaknya Muhammad karena diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan warisan jahiliyah, ya. Yang kemudian setelah Islam datang, Islam tidak membatalkan yang namanya memelihara anak orang, nggak ada masalah dengan itu. Memelihara anak yang tidak punya orang tua, nggak ada masalah dengan mengangkat anak itu. Namun yang diluruskan dalam Islam adalah tidak boleh anak angkat itu disandarkan nasabnya kepada bapak angkatnya, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Dan ini gunanya untuk menjaga nasab. Lihat, perhatikan pentingnya nasab dalam Islam. Ya, bahwa nasab keturunan itu termasuk perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Bahkan para fuqaha mengatakan ini salah satu dari hak asasi manusia, menjaga nasab. Karena itulah diharamkan yang namanya perzinahan. Karena perzinahan itu merusak nasab. Ya, salah satu mudaratnya, tentunya banyak mudaratnya. Salah satu mudarat perzinahan adalah merusak nasab. Bayi yang lahir, ya kan, dan dinasabkan kepada bapaknya, dan dinasabkan kepada bapak biologisnya, kan begitu. Ya, termasuk di sini, ya, bahwa anak angkat kapan dia dikatakan bin fulan, nama bapak angkatnya bukan bapak kandungnya, itu merusak nasabnya, nanti salah terus ke atas, ya kan, salah terus ke atas. Ya. Yang mana itu berpengaruh dalam masalah bolehkah dia menikahi perempuan ini. Jangan sampai dia merupakan mahram dari nasabnya yang lama, tapi karena dia pakai nasab bapak angkatnya jadinya bukan mahram, atau sebaliknya. Jelas ya? Maka tidak ada masalah memelihara anak, ya, memelihara anak yang tidak punya orang tua misalnya, atau dia angkat anak kemudian dipelihara, tidak ada masalah dalam Islam yang seperti itu, ya. Namun yang dibatalkan dalam Islam adalah penisbatan, di mana dulu di zaman jahiliyah anak angkat itu memiliki hak yang sama seperti anak kandung. Dinasab binnya itu kepada bapaknya, kepada bapak angkatnya. Kemudian dia juga berhak menerima warisan. Dalam Islam anak angkat tidak boleh menerima warisan, tidak punya hak menerima warisan. Kalau dikasih wasiat boleh,
ya, bapak angkatnya memberikan wasiat ya harta kepada anak angkatnya, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta, sebagaimana yang masyhur. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat sebelum kematian ataupun sedekah ataupun yang namanya donasi ataupun bantuan apapun dari hartanya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya kan? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ini untuk menjaga hak ahli waris supaya tidak terlalu banyak diberikan kepada orang lain, maksimal sepertiga. Ya, tapi tidak menerima warisan anak angkat ini. Nah, sudah disebutkan kisahnya kemarin ya, bahwa Zainab ini dulunya bersuamikan siapa? Ya, bersuamikan Zaid ibnu Harithah. Ya, yang setelah turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab itu, ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat kalian dengan nama bapak aslinya, bapak kandungnya, bukan bapak angkatnya. Maka sejak saat itu Nabi SAW mengatakan ini Zaid ibnu Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Disandarkan kepada bapak kandungnya, Zaid ibnu Harithah. Kemudian Zaid ibnu Harithah ya berkeinginan untuk mentalak, ya, berkeinginan untuk apa? Untuk mentalak istrinya. Ya. Maka dia pun konsultasi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mau mentalak istri saya, Zaid ibnu Harithah. Zaid ini berkata, saya ingin mentalak istri saya Zainab bintu Jahash. Sementara sebelumnya sudah ada wahyu bahwa Zainab ini akan menjadi istri kamu. Sudah menjadi istri kamu. Cuman di zaman jahiliyah itu kan anak angkat seperti anak kandung. Berarti istrinya anak angkat sama seperti menantu kandung, gitu. Sama seperti menantu. Tidak boleh mertua menikahi menantunya, kan tidak boleh. Itu aib di bangsa Arab ketika itu. Ya. Maka ketika dia konsultasi kepada Nabi SAW ini, Zaid mengatakan, apa saya mau menceraikan istri saya ini, sudah nggak cocok, ya. Kata Nabi SAW, amsik alaika zaujaka wattaqillah, tahan istrimu, ya, tahan apa? Tahan istrimu, jangan kamu ceraikan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu yubdi, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Dan Muhammad ini menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, di mana Allah akan menampakkannya. Yani mau tidak mau sudah jadi takdir, Allah tetapkan dia akan menjadi istrimu nanti, ya. Jelas ya? Cuman ini tadi beliau masih sallallahu alaihi wasallam berpikir khawatir gitu ya, khawatir nanti orang bangsa Arab nanti menjadi murtad, keluar dari Islam, atau mereka menjauhi agama Islam hanya gara-gara saya menikahi putri mantan istri dari mantan anak angkat saya gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, bahwa tidak ada masalah hal tersebut. Tidak ada masalah kamu menikahi istri dari anak angkatmu. Ya wafan, mantan istri dari anak angkatmu, karena tidak ada hubungan kemahraman sama sekali. Anak angkat menikah dengan perempuan, dia cerai, ya boleh kamu menikahinya. Dan ini diantara hikmah pernikahan Nabi dengan Zainab adalah membatalkan keyakinan ini di bangsa jahiliyah. Iya. Fazawwajaha Allahu iyyahu minas sama, maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan beliau dengan Zainab langsung dari atas langit yang ketujuh. Walam yuqid alaiha, dan tidak ada akad nikah dengan Zainab ini. Ya, tidak ada akad nikahnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang langsung menikahkan. Walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wasahha annaha qalat annaha kanat taqul li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih yakni dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa Zainab berkata kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kalau mereka saling menyebutkan keutamaan masing-masing, saya begini, saya begitu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, zawwajakunna aba'ukum wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat. Kalian itu semua dinikahkan oleh bapak kandung kalian. Kalau saya, ya menikahkan saya Allah langsung, ya, menikahkan saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sudah cukup menjadi keutamaan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah Zaid, yakni Zaid ibnu Harithah tadi membereskan urusannya dengan Zainab, sudah ditalak, kemudian selesai lepas iddahnya, zawwajnakaha. Ini kalimat akad yang dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW menikahkan Zainab kepada beliau. Zawwajnakaha, kami menikahkan engkau wahai Muhammad dengannya. Tuwfiyat bil Madinah sanata 20 wa dufinat bil Baqi.
Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha meninggal di Madinah pada tahun 20 Hijriah dan beliau dikuburkan di Baqi. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini istri beliau yang ketujuh, masih ada dua lagi atau ya ada beberapa istri beliau yang lain akan disebutkan. Ya, ada 12 ya atau ada 11 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Sudah kan? Belum? Baik, ada pertanyaan silakan. Pertanyaan. Ya, silakan. Kenapa? Saya sebut tadi Kak, disebutkan tadi ini ya, tahun menikahnya. Oh, enggak disebutkan ya. Ya Allah alam enggak disebutkan oleh penulis rahimahullah, saya juga enggak sempat nyari kapan tahun nikahnya. Biasanya disebutkan di buku-buku sirah yang panjang lebar, tinggal disebut saya tahun ke berapa. Ya kan, tahun berapa? Nabi SAW kan hijrah ke Madinah usia berapa? Beliau hijrah ke Madinah usia berapa? 53 tahun. Beliau hijrah usia 53 tahun. Dan kebanyakan pernikahan ini di Madinah terjadinya, ya kan? Atau ya kecuali siapa? Khadijah, Saudah dengan Aisyah, yang lainnya pernikahannya di Madinah. Berarti setidaknya istri beliau yang keempat setelah Khadijah, Aisyah dan Saudah, setidaknya beliau di usia lebih dari usia 53 tahun. Ya, 54 ke atas lah. Dan seperti itu ya. Ya, untuk detailnya bisa dibaca di buku-buku sirah panjang lebar kapan Nabi menikahi istri ini tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.